Halo teman-teman, Shalom, apa kabar? Saya harap semuanya sehat-sehat ya. Hari ini kita akan masuk ke tema pembelajaran baru kita, yaitu membangun bangsa dan negara yang dikehendaki Tuhan. Nanti kita akan belajar dari Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus ikut juga dalam memperjuangkan nilai-nilai ya yang dikehendaki atau yang hendak dibangun ya, membangun suatu bangsa dan negara. Nah teman-teman, kita akan mengawali pembelajaran kita dan berdoa. Kita siapkan hati ya, kita hendak berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, penyayang kehidupan, kami bersyukur boleh mendiami tanah air Indonesia dengan segala keragaman dan kekayaan alamnya. Kami bersyukur bahwa Engkau menyertai perjalanan bangsa dan negara kami. Bantulah kami agar hari demi hari kami semakin bersatu hati mewujudkan kesejahteraan umum. Terangilah hati dan budi kami agar tidak berpandangan sempit memperjuangkan kepentingan kelompok dan golongan sendiri. Demi Kristus yang mengasihi semua orang dan telah wafat menebus dosa manusia dalam persekutuan Roh Kudus, hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, teman-teman, kita sudah mengawali pembelajaran kita dan berdoa. Nah, teman-teman bisa lihat gambar ini. Ini kira-kira gambar apa ya? Kira-kira gambar apa? Iya, yang jelas ini adalah gambar yang menggambarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang sampaikan oleh presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno, ini pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, cita-cita mereka adalah apa? Indonesia itu menjadi negara yang adil, makmur, damai, sejahtera bagi seluruh rakyatnya. Maka dalam dasar negara kita, yaitu Pancasila, terutama di sila kelima itu tercantum atau tertulis ya tentang juga cita-cita bangsa, cita-cita pendiri bangsa kita, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun pertanyaannya teman-teman ya, ketika kita lihat ya kehidupan kita saat ini atau perjalanan sejarah bangsa kita, apakah setelah puluhan tahun Indonesia merdeka itu cita-cita pendiri bangsa ini sudah terwujud atau belum kira-kira? Kalau teman-teman melihat ya situasi bangsa negara kita. Nah, kita memang sudah berganti ya kepemimpinan nasional gitu ya, mulai dari presiden pertama Insinyur Soekarno sampai sekarang yaitu Presiden Joko Widodo. Ya. Dalam pergantian kepemimpinan tentu ya setiap presiden itu memiliki program, memiliki cita-cita juga yang hendak diwujudkan. Yang jelas ikut juga turut mewujudkan cita-cita apa yang pendiri bangsa kita cita-citakan. Tetapi kemudian jadi persoalan ketika memang apa yang dilakukan pemimpin itu tidak selamanya atau tidak tidak berdampak baik bagi perubahan misalkan ekonomi, perubahan situasi politik mungkin dan situasi hukum ya. Jadi kita bisa lihat ya di sepanjang kepemimpinan itu misalkan ya presiden manapun pasti atau presiden presiden pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu pasti memiliki cita-cita untuk membangun ekonomi yang stabil ya, kesejahteraan, tapi kadang-kadang masih terdapat kesenjangan atau jurang antara kaya dan miskin. Nah, ini secara ekonomi memang ya ini masih terjadi ya. Kemudian ya dari segi politik misalnya masih terdapat diskriminasi antar mayoritas dan minoritas. Bahkan dalam praktiknya bertumbuh subur perilaku korupsi politik dan politik korupsi ya untuk kepentingan pribadi, kelompok dan golongannya. Ya, kasus misalkan ada menteri yang korupsi atau kepala daerah yang korupsi, ini menjadi salah satu contoh bagaimana sih orang-orang kemudian para politikus ini ya tidak lagi melihat cita-cita leluhur bangsa kita menciptakan masyarakat adil, sejahtera, tetapi lebih mementingkan kepentingan sendiri atau kelompoknya. Nah, bahkan secara hukum ya kita masih menyaksikan juga ketidakadilan terjadi. Ya, banyak lembaga hukum dan peradilan negara itu ya tidak berlaku adil ya. Hukum hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Ini yang kadang-kadang terjadi. Tidak selamanya terjadi, tapi ada ya oknum-oknum tertentu yang memang ini masih menjadi perhatian kita. Maka teman-teman,
sebagai umat Kristiani kita hendaknya berusaha dan berjuang untuk membangun bangsa dan negara yang berpijak pada moralitas Kristiani, yaitu mengutamakan kepentingan umum atau dalam istilah bahasa Latinnya bonum commune, yaitu kesejahteraan yang merata bagi seluruh warga. Maka kita juga harus belajar dari Tuhan Yesus. Kita meneladani Tuhan Yesus sebagai tokoh sentral iman kita yang mewartakan kabar baik tentang kerajaan Allah. Nah, selama hidupnya Yesus telah berusaha untuk mewujudkan misinya itu. Nanti kita akan lihat ya bagaimana Yesus juga ikut berjuang ya melawan ketidakadilan baik yang dilakukan oleh pemimpin pemerintahan atau bahkan ya pemimpin agama sekalipun. Nah, kita diajak sekali lagi untuk memahami dan menghayati ajaran Yesus dan ajaran gereja, serta berusaha untuk ikut serta membangun bangsa dan negara Indonesia sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, teman-teman, di Injil Lukas ya di ayat 4 di bab 4 ya ayat 18 sampai 19, Yesus mengatakan demikian. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, ini yang disampaikan oleh Yesus, bahwa Yesus juga ingin menjadi seorang pembebas, ya, membebaskan kita dari dari kesesakan kita, ya, dari penderitaan kita. Kita akan lihat apa sih yang sudah dilakukan oleh Yesus. Kita akan belajar dari Tuhan Yesus. Yang pertama, bahwa Yesus hidup di zaman yang penuh pergolakan politik, ya, di bawah bangsa penjajahan Romawi serta raja bonekanya di Palestina. Maka kehidupan rakyat jelata ya pada masa Yesus sungguh memprihatinkan. Mereka ditindas, dihimpit oleh para penguasa dan pemimpin agama. Ya, terhadap penindas dan ketidakadilan itu Yesus bangkit untuk membela rakyat kecil yang menderita. Ia mengecam keras para penguasa tanpa takut. Yesus tidak pernah ya bungkam terhadap praktik-praktik ketidakadilan. Dan Yesus sangat berani ya berhadapan dengan para penguasa, entah penguasa pemerintahan maupun penguasa keagamaan. Nah, kritik yang tajam ya terhadap penguasa tidak bernada politis dan perjuangan kelas. Ia hanya mau menegakkan nilai-nilai kerajaan Allah seperti keadilan, cinta kasih dan perdamaian. Ini yang hendak diperjuangkan Yesus. Yesus tidak ingin tampil sebagai tokoh politik yang ingin memimpin gitu ya, tapi lebih ingin menampakkan nilai-nilai kerajaan Allah itu, keadilan, cinta kasih dan perdamaian. Yesus adalah seorang revolusioner dan pembebas. Ya, ini maksudnya adalah Yesus membebaskan manusia ya dari egoisme, kesombongan, kesewenang-wenangan, ketidakadilan dan sebagainya. Ya, jadi Yesus disebut pembebas ya karena memang membebaskan manusia tanpa kekerasan. Jadi suatu pembebasan yang muncul dari batin manusia lalu mewujud dalam masyarakat dalam bentuk apapun. Jadi Yesus menggerakkan kita ya, membebaskan kita ya dari batin kita, kemudian mewujud dalam tindakan kita ya, sehingga kita dapat sekali lagi menjadi pembebas juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pembebasan juga berupa pertobatan ya, yaitu suatu peralihan sikap dari segala praktik egoistis ya kepada sikap mengabdi kepada Allah dan sesama. Jadi inilah pembebas. Ini yang dilakukan oleh Yesus ketika memang menggerakkan kita dari dalam ya, menggerakkan kita supaya apa? Supaya betul-betul melihat bahwa apa yang kita lakukan salah, sehingga kita berbalik, sehingga praktek-praktek egoisme yang mementingkan diri kelompok itu menjadi sesuatu yang harus dihindari, sehingga sehingga muncul sikap pengabdian diri kepada Allah dan sesama ya. Jadi kita bisa lihat dari bagaimana sikap-sikap kita ini untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Sekali lagi Yesus memberikan contoh dan teladan itu ya, mengkritik ya para penguasa, entah itu penguasa politik ya, terus apalagi penguasa agama ya. Jadi misalkan membebankan pajak yang terlalu tinggi ya di dalam masyarakat ya, beban pajak juga di dalam kehidupan keagamaan ya. Jadi mereka juga
rakyat itu dibebani juga ya oleh pajak-pajak agama itu. Dan itu disampaikan oleh Tuhan Yesus ya sebagai bentuk kritik ya, supaya keadilan dan kesewenang-wenangan, supaya keadilan itu tercipta, supaya kesewenang-wenangan ya, ketidakadilan itu bisa diatasi. Nah, teman-teman, bagaimana sih kita sebagai orang Kristen itu harus bersikap? Maka kita melihat bahwa keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan itu sebetulnya adalah syarat mutlak bagi perkembangan pribadi, martabat suatu masyarakat dan suatu bangsa. Ini yang menjadi mutlak ya, ketika ketidakadilan, terus situasi tidak damai dan tidak sejahtera, ini menjadi tanda bahwa ya tentu ya suatu bangsa itu mungkin bisa hancur ya. Karena apa? Karena tidak tercipta keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan. Maka kita sebagai orang Katolik ya, sebagai pengikut Kristus, harus berusaha sekali lagi untuk berjuang membangun etika dan moralitas yang mengutamakan kepentingan umum atau bonum comuni ya, kesejahteraan yang merata bagi seluruh warga negara ya. Ini yang harus kita lakukan. Maka teman-teman, di sini sebetulnya ada prinsip-prinsip etika politik dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Jadi prinsip yang pertama bisa kita lihat bahwa hormat terhadap martabat manusia. Prinsip ini menegaskan bahwa manusia mempunyai nilai dalam dirinya sendiri dan tidak pernah boleh diperalat. Jadi manusia tidak boleh diperalat untuk sarana-sarana untuk mengambil keuntungan ya. Terus yang kedua, soal kebebasan. Jadi kebebasan ini adalah hak setiap orang dan kelompok, bebas dari segala bentuk ketidakadilan dan bebas untuk mengembangkan diri secara penuh. Maka kalau prinsip-prinsip kebebasan ini bisa dikembangkan, maka untuk mencapai adil dan sejahtera ini menjadi sesuatu yang mungkin. Kemudian yang berikutnya adalah keadilan. Jadi keadilan ini menjadi prinsip yang berikutnya, ketika keadilan merupakan keutamaan yang membuat manusia sanggup memberikan kepada setiap orang atau pihak lain apa yang merupakan haknya. Jadi apa yang menjadi hak itu terpenuhi. Jadi situasi masyarakat itu tidak goncang ya ketika orang mendapat apa yang menjadi haknya. Kemudian yang berikutnya itu soal solidaritas. Nah, ini dalam tradisi solidaritas, sikap solidar ini terungkap dalam semangat gotong royong dan kekeluargaan yang menurut pepatah lama berbunyi, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jadi senasib sepenanggungan. Nah, ini juga menjadi kunci bagaimana situasi masyarakat yang adil dan sejahtera ini bisa terwujud ya. Ketika ada beban bersama, kita pikul bersama. Ketika ada persoalan bersama, kita selesaikan bersama. Ya. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Berikutnya adalah subsidiaritas. Ini maksudnya adalah menjalankan prinsip subsidiaritas, itu berarti menghargai kemampuan setiap manusia, baik pribadi maupun kelompok, untuk mengutamakan usahanya sendiri, sementara pihak yang lebih kuat siap membantu seperlunya. Jadi saling support ya, saling membantu, saling melengkapi, saling mengisi ya, kalau ada kekurangan diisi oleh kelompok lain ya. Kemudian yang berikutnya adalah sikap jujur dan tulus ikhlas. Ini menjadi prinsip kebenaran. Jadi memang harus kita pegang teguh ya, sikap jujur dan ikhlas ini. Karena memang ini adalah kalau orang jujur berarti dia sungguh-sungguh menyampaikan kebenaran ya. Karena jujur itu berarti tidak bohong. Tidak bohong berarti apa? Ya mengatakan kebenaran. Ya, ketika kita tulus dan ikhlas, maka ini menjadi suatu prasyarat juga agar masyarakat yang adil dan sejahtera itu juga tercipta. Kemudian yang berikutnya adalah demokrasi. Nah, demokrasi ini sebagai sistem tidak hanya menyangkut hidup kenegaraan, melainkan juga hidup ekonomi, sosial, dan kultural. Ya, ini juga menjadi salah satu prinsip ya, supaya masyarakat yang adil dan sejahtera ini bisa terwujud. Kemudian yang berikutnya adalah soal tanggung jawab. Jadi bertanggung jawab berarti mempunyai komitmen penuh mengabdi dalam pelaksanaan tugas. Ya, kalau kita masing-masing diberi tanggung jawab ya, entah itu sebagai kepala negara, kepala daerah, terus kemudian menteri dan lain sebagainya. Kalau kita betul-betul bertanggung jawab, memiliki komitmen untuk mengabdi, maka ini betul-betul sungguh menjadi berkat bagi
orang tersebut ya ketika memikul tanggung jawab itu untuk ikut serta dalam menegakkan masyarakat yang adil dan sejahtera, tidak malah jatuh kepada mementingkan diri sendiri atau kelompok ya, ngambil uang yang bukan menjadi haknya ya, perilaku korupsi menjadi membudaya. Nah teman-teman, itu merupakan prinsip-prinsip etika politik yang bisa kita bangun ya, agar sungguh-sungguh menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Oke teman-teman, saya kira ini yang bisa kita pelajari hari ini. Jadi memang membangun suatu negara, suatu bangsa berdasarkan apa yang dikehendaki Tuhan, saya kira ini ya. Jadi menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Tuhan selalu akan memberikan kita kekuatan ya dalam memperjuangkan ini ya, praktek-praktek ketidakadilan, praktek-praktek korupsi, kemudian perilaku yang tidak adil terhadap mereka yang tidak memiliki power ya, tidak memiliki kekuatan, mereka yang tersingkir, mereka yang miskin. Kita harus bisa untuk memperjuangkan mereka juga ya, melalui cara kita ya. Kita masing-masing sekali lagi dianugerahi Tuhan kemampuan-kemampuan ya, misalkan kita mampu untuk kritik-kritik sosial itu bisa ya melalui banyak media ya. Ada sekarang banyak media sosial yang bisa kita gunakan untuk sebagai mengungkapkan perjuangan kita, tapi dengan cara yang elegan ya. Dengan cara elegan itu berarti apa? Ketika kita mengkritik, kita harus bisa memberikan solusi. Ya, kalau kita hanya mengkritik tanpa memberikan solusi, itu seperti tong kosong nyaring bunyinya gitu ya. Jadi hanya bicara tapi tidak memberikan solusi. Nah tentu ya, kita sebagai pengikut Kristus harus ikut berjuang ya dengan cara kita ya, dengan cara yang elegan ya, mengutamakan budaya kasih ya, kemudian tidak menyakiti tetapi sekali lagi memberikan solusi. Tapi kita tetap ya harus juga memperhatikan prinsip-prinsip ini ya, etika ini, sehingga keadilan, kebebasan, solidaritas, subsidiaritas, ya, sikap jujur, ya, tanggung jawab ini juga menjadi kualitas hidup kita. Ya, oke teman-teman, saya harap ini bisa kita pahami sehingga ini bisa menjadi bekal kita untuk ikut aktif ya, sebagai remaja, sebagai OMK ya, ikut aktif dalam bagaimana sih memperjuangkan bangsa dan negara ini sesuai yang dikehendaki Tuhan. Oke, saya kira teladan Tuhan Yesus juga sudah jelas ya. Tadi disampaikan bahwa Tuhan Yesus juga menjadi tokoh sentral bagi perjuangan hak asasi manusia, soal keadilan, soal penindasan ya. Itu dikritik oleh Yesus ya, memberatkan dengan beban pajak segala macamnya itu. Nah, teman-teman, kita akan akhiri pertemuan kita dan berdoa. Saya kira pertemuan kita sampai di sini. Kita siapkan hati, kita mau berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas komunitas-komunitas masyarakat yang kini memenuhi bumi ciptaan. Kami bersyukur atas kebinekaan yang Kau taburkan dalam masyarakat kami, suku, budaya, pendidikan, pola hidup, dan agama. Kendati semua ini kami dapat tinggal bersama sebagai saudara yang saling menghargai dan saling membantu dalam semangat kerjasama. Sudilah Engkau memupuk semangat persaudaraan antar warga masyarakat kami. Jauhkanlah masyarakat kami dari perpecahan. Semoga kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan warga selalu mendapat perhatian dari seluruh masyarakat. Bapa, jadikanlah kami alat-Mu untuk menggarami masyarakat dengan cinta dan semangat persaudaraan yang sejati. Sudilah Engkau tinggal di tengah masyarakat kami. Jadikanlah kami putra, jadikanlah kami umat-Mu, dan Engkau sendiri menjadi Allah kami. Kami mohon, semoga seluruh warga masyarakat berusaha membangun masyarakat yang adil dan makmur. Berilah kami rahmat kebijaksanaan, agar kami mampu mengabdikan hidup kami demi kebenaran dan keadilan di dalam masyarakat. Doronglah seluruh hidup masyarakat kami untuk memelihara lingkungan. Berkatilah pula kaum muda yang menjadi harapan bangsa di masa depan, para pemimpin yang Kau tugasi menghimpun dan melindungi rakyat, para pendidik yang berusaha mengatasi kebodohan, serta berjuang demi kemajuan masyarakat pada umumnya. Dampingilah kami semua
agar tekun dan tabah dalam menghadapi segala cobaan dan kesulitan. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke teman-teman, kita sudah di ujung pembelajaran kita. Nah, ini untuk bahan pembelajaran kita, untuk memperdalam pembelajaran kita, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama, jelaskan apa yang dilakukan oleh Yesus dalam menghadapi atau menanggapi situasi masyarakat pada zaman Yesus. Tadi sudah ya, sudah disebutkan juga. Kemudian jelaskan apa yang dikehendaki Tuhan atas sebuah negara. Oke. Kemudian 3, tuliskan prinsip-prinsip dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Ya, ada beberapa tadi. Silakan kalian tuliskan. Kemudian sebagai orang Katolik, apa yang harus kita lakukan dalam membangun negara Indonesia ini? Ya, dengan memperhatikan prinsip-prinsip, dengan memperhatikan situasi yang terjadi saat ini. Oke, kalau sudah nanti silakan kirim ya ke WA atau ke Google Classroom atau di Google Form ya kepada Bapak Ibu Guru. Oke teman-teman, terima kasih setelah mengikuti pembelajaran kita dari awal sampai akhir ya. Saya ingatkan yang belum menekan tombol subscribe, silakan tekan tombol subscribe dulu ya supaya kita tidak tertinggal pelajaran-pelajaran kita berikutnya. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas atau saran ya supaya pembelajaran kita menjadi lebih baik, very welcome. Please write down in the comment ya. Silakan tuliskan di kolom komentar. Oke, see you in the next topics ya. Sampai ketemu. Tuhan memberkati. God bless you.